Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat serta hidayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti mata kuliah hari ini pada mata kuliah teori belajar bahasa. Yang terhormat Ibu Sinta Rosalina SSMPD selaku dosen pengampu, serta teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Kami dari kelompok 7 beranggotakan Zam Anissa dengan NPM 191063108047, Reza Ardiana dengan NPM 19106310801112, dan Abdul Maulana Arashid dengan NPM 19106310801122 akan membahas materi mengenai pendekatan komunikatif dalam pembelajaran bahasa. Latar belakang pengajaran bahasa secara komunikatif atau yang biasa disingkat dengan PBK pertama kali muncul pada tahun 1972 dalam makalah Wilkins yang berjudul Grammatical, Situational, and National Syllabus. Kehadiran PBK mendapat sambutan yang baik dari ahli PB, diantaranya PBK dapat mengubah citra PB yang selalu berpaku pada kaidah ketatabahasaan. PBK dapat memberikan warna baru dalam proses pembelajaran bahasa, serta PBK mampu menjawab dua pertanyaan pokok dalam pengajaran bahasa, yaitu apakah yang dipelajari dan bagaimana bahasa yang harus dipelajari. Kompetensi komunikatif. Menurut Chomsky, pada tahun 1965 dalam Kanale and Swain tahun 1980 menyebutkan bahwa kompetensi diartikan sebagai pengetahuan pembicara atau pendengar dalam bahasanya. Berdasarkan pengertian tersebut, kompetensi ialah sesuatu yang telah dikuasai oleh pembicara atau pengetahuan pembicara berkenaan dengan suatu topik bahasan. Pendapat ini menimbulkan pro dan kontra. Menurut Hymes pada tahun 1971, pengertian kompetensi menurut Chomsky harus diperluas. Jika menurutnya kompetensi ditafsirkan sebagai pengetahuan si pembicara mengenai kaidah kegramatikalan dengan apa yang ditindakkan oleh pembicara. Pendapat Hymes mendapat dukungan dari Halliday tahun 1972. Beliau menyatakan bahwa yang lebih penting dalam penggunaan bahasa adalah pertimbangan cocok tidaknya penggunaan suatu aturan dengan konteks sisal, yaitu konteks sosiokultural. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan pengetahuan si pembicara juga pemahaman terhadap aturan penggunaan bahasa. Pendekatan komunikatif. Menurut Anthony, tahun 1963 menyatakan bahwa pendekatan adalah seperangkat asumsi yang saling berhubungan menyangkut hakikat bahasa, pengajaran bahasa, dan belajar bahasa. Berbanding terbalik dengan pendapat Richard tahun 1982 yang menyatakan bahwa pengajaran dan belajar bahasa memisahkan antara pendekatan dan teknik. Richard juga menyebutkan bahwa pendekatan harus memiliki asumsi teoritis. Asumsi teoritis ini berisi alasan mengapa seseorang mempelajari bahasa dan bagaimana cara mempelajari bahasa. Berdasarkan asumsi teoritis di atas, asumsi dibagi atas dua versi, yaitu komunikasi sebagai tujuan belajar bahasa dan komunikasi sebagai produk belajar bahasa. Maka dari itu, jika berkomunikasi harus sesuai antara proposisi makna atau makna kalimat yang diucapkan pembicara dengan makna ilokusi atau makna yang terjadi pada situasi tertentu. Metode komunikatif. Metode adalah rancangan menyeluruh untuk menyajikan secara sistematis materi bahasa sehingga tidak ada bagian-bagian yang bertentangan karena semua rancangan telah didasarkan pada satu pendekatan tertentu. Menurut Anthony tahun 1963, pendapat ini kemudian dimodifikasi oleh Richard dan Roger tahun 1982. Mereka menyatakan bahwa metode adalah butir-butir yang mengandung 3 level, yaitu pendekatan, desain, dan prosedur. Pendekatan menurut Richard masih seperti yang dimaksudkan oleh Anthony, yaitu berupa asumsi mengenai teori hakikat bahasa dan teori hakikat belajar bahasa. Silabus komunikatif. Pada mulanya rancangan bangun silabus selalu bergerak dalam kancah seleksi bahan. Pengurutan penyajian bahan beralih pada penggunaan bahasa, kompetensi komunikatif yang lebih bersifat analitis
daripada pengetahuan tata bahasa, kompetensi gramatikal yang lebih bersifat sintetis. Wilkins tahun 1976. Silabus yang bersifat analitis tidak mementingkan analisis sistem bahasa dalam kepingan-kepingan, tetapi lebih mementingkan tujuan seperti apa yang ingin dicapai oleh pembelajar, serta tindak bahasa yang bagaimana yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Pertimbangan utama penyusun silabus adalah kemampuan komunikatif yang bagaimana yang diperlukan pembelajar. Hal ini membutuhkan keahlian penyederhanaan berbagai fungsi komunikatif. Kebaruan PBK, periodisasi sejarah perkembangan PB dapat digolongkan ke dalam 4 periode menurut Stern tahun 1986, yaitu yang pertama, periode pertama pada dekade 1880 sampai 1920 ditandai dengan metode langsung. Periode 2 pada dekade 1920 sampai 1940 ditandai dengan metode compromise method, reading method, basic English, modern foreign language study. Yang ketiga, periode ketiga pada dekade 1940 sampai 1950 ditandai dengan pendekatan linguistik terhadap PB, American Army Method, dan intensive language teaching di dekade 1950 sampai 1960 ditandai audilingual di Amerika dan audiovisual di Prancis dan Inggris, oratorium bahasa, serta ketenaran psikolinguistik dekade 1960 sampai 1970. Teori tingkah laku audilingual dipertentangkan dengan belajar secara kognitif. Impact teori Chomsky terhadap sosiolinguistik, metode penelitian dan metode analisis. Yang keempat, periode keempat pada dekade 1970 sampai 1980 ditandai dengan pudarnya konsep metode sebelumnya dan beralih pada metode baru pada dekade 1980 ditandai dengan pendekatan komunikatif yang lahir dari beberapa konsep teori. Diagramnya adalah sebagai berikut. PBK dikatakan memiliki kebaruan karena dipakainya berbagai teori belajar bahasa, linguistik terapan, metode-metode yang bersifat inovatif, dan sebagainya sebagai dasar pijakan pendekatannya. Jadi kesimpulan pada materi kali ini ialah pendekatan komunikatif digunakan dalam pengajaran bahasa. Komunikatif digunakan pada pengajaran bahasa pada tahun 1972. Pengertian para ahli mengenai komunikatif memiliki pro dan kontra. Komunikatif dapat dikatakan sebagai pendekatan. PBK dikatakan memiliki kebaruan ketika mengalami perubahan atau pengembangan dalam dasar pijakan pelaksanaannya. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.